Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cem Istrai Channel. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang senyawa turunan alkana. Ananda sekalian, silakan perhatikan dua gambar berikut. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya. Ada dua bahan alam, yaitu jagung dan singkong, yang ternyata di sini ada seorang siswa Ahmad sedang membaca media cetak. Ternyata dua bahan ini bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kira-kira apakah kalian tahu jenis bahan bakar apa yang dimanfaatkan dari dua tanaman ini? Berbicara tentang bahan bakar, maka kita mengenal berbagai jenis bahan bakar untuk kendaraan bermotor, ya. Di antaranya ada bensin, solar, dan lain-lain yang kita peroleh dari minyak bumi yang berasal dari crude oil, ya. Crude oil dalam hal ini adalah sebagai salah satu sumber daya alam yang tak terbarukan. Artinya apa? Dia lama-kelamaan akan habis dan tidak bisa mencukupi lagi kebutuhan energi kita semua. Nah, dalam hal ini, jika memanfaatkan bahan alam dan tentunya dengan menjaga lingkungan, maka sumber daya alam yang bisa menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor masih bisa kita manfaatkan, yaitu dari bahan alam yang tergolong sumber daya alam terbarukan. Nah, Ananda sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal berbagai jenis senyawa turunan alkana, yakni kita akan mengetahui bagaimana tata namanya, struktur, sifat fisik, sifat kimia, serta kegunaan dari senyawa alkana atau turunan senyawa alkana tersebut. Nah, di sini ada beberapa senyawa turunan alkana yang akan kita pelajari, yaitu haloalkana, alkohol dan eter, aldehid dan keton, asam karboksilat. Di sini kita akan mempelajari bagaimana strukturnya, tata namanya, yang mana kita ketahui ada dua jenis tata nama, IUPAC, trivial. Kemudian kita akan mengenal berbagai isomernya, sifat kimia dan fisika, serta manfaat dan kegunaannya. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari senyawa turunan alkana yang pertama, yaitu adalah haloalkana. Nah, kira-kira Ananda sekalian sudah mempelajari ya, haloalkana itu apa sih ya? Nah, jadi haloalkana di sini kita tahu bahwa berarti ada halo. Halo di sini berasal dari golongan 7A yang kita kenal dengan halogen ya. Jadi ketika unsur-unsur yang ada di golongan 7A berikatan dengan alkil atau alkana, rantai alkana, maka dia akan membentuk senyawa turunan alkana, yaitu haloalkana. Dan kita juga akan mengetahui nanti apa saja pemanfaatannya. Oke, langsung saja mari kita pelajari strukturnya ya. Nah, strukturnya di sini memiliki gugus fungsi dengan ciri adalah Rx, di mana X-nya tadi adalah golongan 7A atau kita kenal dengan halogen, yaitu FCl-BrI, fluor, klor, brom, dan iodin. Kalau kita menyingkat ya, biasanya film Charles Bronson, idaman Ati. Nah, di sini ada salah satu unsur dari golongan 7A yang tidak dimasukkan dalam struktur haloalkana, astatin ya. Kenapa? Karena astatin ini adalah termasuk unsur buatan yang bersifat radioaktif yang kita akan pelajari nanti di kelas 12 kimia unsur ya. Nah, bagaimana untuk rumus umumnya sendiri? Untuk haloalkana itu memiliki rumus umum CnH2n plus 1X ya. Jadi misal ya, misal kita punya dua buah C, maka C2H4 ya, H4 ditambah 1 berarti C2H5 ya. Berarti H5 di sini H5 misalnya Cl. Nah, ya. C2H5 Cl. Nah, ini namanya apa? Nah, kebetulan ini strukturnya sudah ada ya. C2 H-nya ada 5 dan Cl. Maka namanya adalah kita akan pelajari setelah ini
dengan aturan nanti ada tata nama IUPAC dan tata nama trivial ya. Oke, bagaimana untuk penamaan ya? Untuk penamaan jelas sama aturannya adalah kita ambil dulu rantai induk atau rantai utama yang memiliki atom C terpanjang ya. Di sini ada yang diberi kotak warna pink, itu rantai terpanjangnya adalah butana. Berarti yang di luar ini adalah dia merupakan cabang ya. Nah, atau gugus fungsi. Nah, gugus fungsi setelah nanti kita menentukan rantai yang terpanjang, kita memberi nomor ya. Memberi nomornya dari mana? Apakah boleh dari kiri atau kanan, itu tergantung dari gugusnya ya. Jadi di sini kita memberi nomor dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena posisi X ya atau halogennya tadi terdekat di nomor 2. Kalau kita nomor 1 dari sini misalnya ya 1, 2, 3, 4, maka halogennya itu berada di posisi nomor 3. Sedangkan kita harus mencari tadi posisi X-nya itu adalah dia di nomor yang terkecil ya. Nah, jadi di sini susunan untuk pemberian nama, nomor cabang ya. Jadi cabangnya itu tadi di nomor berapa? Kemudian nama cabangnya apa ya, baru rantai induk atau rantai utama. Nah, di sini kita memberi nomor sudah, maka kita tinggal memberi nama 2 kloro 3 metil butana ya. Itu untuk tata nama haloalkana, itu untuk tata nama IUPAC yang disepakati secara internasional. Kemudian tata nama berikutnya itu adalah tata nama trivial yang umumnya tidak resmi atau biasanya dipergunakan untuk tata nama dagang ya. Nah, aturan penamanya seperti apa? Lebih simpel ya, kita tinggal menghitung alkilnya berapa ditambah nama halogen dan plus akhiran ida ya. Misal di sini kita lihat ada rantai terpanjangnya 3 ya. Nah, tapi di sini kita harus ingat dia harus dalam bentuk alkil, jadi akhirannya itu il ya. Karena ada 3, kita kenal propana ya. Propana karena tadi harus diubah menjadi alkil, maka menjadi propil. Propil halogennya siapa? Plor ya, halogennya adalah plor tambah akhiran ida, propil plorida ya. Nah, kalau yang seperti ini cuma ada 1 C, maka metana ya. 1 atom C berarti metana karena dia harus akhiran il, jadi metil plorida ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk isomer dari haloalkana ya, di sini kita kenal ada isomer posisi dan isomer rangka ya. Nah, untuk isomer posisi di sini apabila 2 senyawa atau lebih yang memiliki rumus yang sama ya, namun strukturnya berbeda. Jadi berbedanya itu adalah pada posisi gugus fungsinya ya. Misal di sini ada C4H9Cl ya. Ini dengan rumus seperti ini ternyata ada 2 penggambaran yang berbeda ya. Pertama di sini 1 kloro 2 metil propana dan 2 kloro 2 metil propana. Jadi yang berubah posisinya itu adalah si gugus fungsinya ya. Nah, kemudian isomer rangka ya. Isomer rangka itu adalah ketika 2 senyawa itu memiliki rumusnya juga sama ya, tapi kerangka rantainya berbeda. Jadi kerangka rantai di sini adalah rantai yang terpanjang itu dia akan nanti semakin berkurang ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sama ada C4 H berapa nih? 5 H9 ya, sama C4H9Cl ya. Pertama ini adalah 2 klorobutana. Jadi dia rantai terpanjangnya itu 4 dulu ya. 2 klorobutana. Kemudian kerangka rantainya berbeda itu yang dimaksudkannya adalah 1 buah atom C yang tadi dia memiliki rantai terpanjang 4, kita ambil. Jadi kita letakkan sebagai cabang ya. Nah, sebagai cabang di nomor 2. Nah, maka rangkanya ini berubah, yang asalnya tadi 4 atom C-nya ya menjadi 3 atom C. 2 klorobutana dan 2 kloro 2 metil propana ya.
Nah, jadi itu untuk isomer dari haloalkana. Nah, berikutnya kita akan melihat sifat-sifat dari haloalkana ya. Jadi haloalkana itu dia sifatnya polar ya. Kenapa? Karena dari ikatannya, kenapa itu kita menyebutkannya polar? Nah, ya karena dia mengikat gugus yang namanya gugus halogen atau gugus-gugus yang ada di golongan 7A. Sebagaimana kita ketahui yang sudah kalian pelajari di kelas 10 semester 2 bahwa golongan yang ada di 7A itu memiliki keelektronegatifan ya. Keelektronegatifan yang paling besar ya. Jadi dia bersifat memiliki kutub negatif, dipol negatif yang paling besar ya, sehingga dari ikatannya dia bersifat polar karena adanya gugus halogen tadi. Namun sifat dari senyawanya dia bersifat nonpolar. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Ini bisa kita kaitkan dengan kelarutannya ya. Jadi ini dikaitkan dengan kelarutannya. Nah, sebagaimana kita ketahui yang namanya kelarutan itu kita melarutkan senyawa itu ke dalam pelarut yang polar atau non-polar ya. Pelarut polar itu contohnya yang paling sederhana adalah air. Jadi haloalkana ini dia tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Misalnya ya, ada benzena ya, kemudian ada alkohol rantai panjang. Nah, itu adalah pelarut organik ya. Kemudian titik leleh dan titik didihnya lebih tinggi dari alkana dengan rantai karbon yang sama. Misal ya, misal ada metana, kemudian ada, ini metana kan atom C-nya ada 1 ya, CH4. Kemudian kalau metil klorida itu tadi CH3Cl ya. Titik didih si haloalkana ini lebih tinggi dibandingkan metana. Ya, pertama karena kita tahu ada tambahan gugus fungsi sehingga perlu kalor yang banyak atau kalor yang lebih tinggi untuk memecah ikatannya ya. Nah, kemudian dari segi wujud ya, untuk haloalkana suku rendah ini biasanya yang jumlah atom C-nya ya kurang dari 4 ya. Kurang dari 4 itu maka dia yang kurang dari 4 maka dia ini ya lebih apa? Lebih wujudnya maka dia gas ya. Sedangkan kalau yang lebih besar dari C4 ya, maka dia berupa cairan ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan ya, sifat dari haloalkana. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari nih ada jenis-jenis reaksi ya, ada reaksi substitusi, ada reaksi eliminasi ya. Kalau reaksi substitusi itu konsepnya adalah dia penggantian. Jadi digantikan atau ditukar ya. Nah, di sini reaksi substitusi dari haloalkana ya, ini rumusnya ya, RX direaksikan dengan basa ya. Kita tahu bahwa cirinya basa itu adalah dia punya OH-. Misalnya direaksikan dengan NaOH ya, maka Na plus dan OH- ada ion dari OH- di sana. Nah, maka yang digantikan itu adalah X bertukar posisinya dengan yang OH ya. Jadi R-nya yang asalnya berikatan dengan X, kemudian berikatan dengan OH, kemudian ditambah dengan X-nya tadi ya. Nah, misalnya ini bromoetana ya. Bromoetana kalau Ibu gambarkan ya. Bromoetana berarti CH3, CH2, Br ya. Ini kan berarti seperti ini ya, ini X-nya direaksikan dengan OH- ya. Nah, jadi ditukar nih posisinya ya. Ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. CH3, CH2 yang asalnya tadi berikatan dengan Br berikatan dengan OH ya, ditambah berarti Br ya. Nah, di sini kita tahu nih, oh ada gugus OH. Kalau ada gugus OH ini maka dia adalah senyawa alkohol. Jadi, alkohol itu bisa diperoleh dari kita mereaksikan haloalkana dengan senyawa basa. Ya, di sini adalah karena C-nya ada 2, maka
etanol, yaitu reaksi kimia untuk haloalkana. Berikutnya reaksi eliminasi. Eliminasi itu berarti penghilangan. Apa sih yang dihilangkan? Ya, jadi ikatannya ya. Yang asalnya tadi kita tahu bahwa haloalkana itu berikatan alkil dengan X, yang mana ikatannya adalah tunggal ya. Nah, ketika direaksi eliminasi dengan apa sih direaksi eliminasi? Tetap dengan senyawa basa tapi dalam suasana panas dengan tambahan ada etanol ya. Nah, jadi direaksikan lagi nih dengan etanol ya. Nah, maka etanolnya di sini dia akan juga bereaksi membentuk ikatan ya. Nah, jadi misal seperti ini ya. Di sini kalau kita gambarkan ada CH3, CH-Br, CH2, CH3. Nah, ini akan adalah senyawa apa nih? Bromo, 2 bromo butana ya, atau kita kalau nama trivialnya berarti ya butil bromida ya. Nah, direaksikan dengan OH- ya. Direaksikan dengan OH- akan membentuk apa nih ya. Nah, jadi di sini yang namanya eliminasi kita hilangkan, kita lepas, ini dipotong, BR-nya dipotong, kemudian yang ini ya, ikatan yang dengan BR ini akan masuk ke sini ya, sehingga dia menjadi rangkap ya. Jadi cirinya kalau reaksi eliminasi itu adalah dari tunggal menjadi rangkap ya, jadi tunggal menjadi rangkap ya. Kemudian CH di sini otomatis jadi CH ya, dan ikatannya adalah kemudian CH3. Nah, di sini berarti BR-nya kemana ya? Plus BR- ya, karena di sini plus X- ya. Dan ada juga dia melepas plus H2O. Jadi cirinya juga dia melepas H2O. Jadi yang di sini asalnya 2 bromo ya, 2 bromo butana menjadi yang dihasilkannya adalah berarti ini apa nih? 2 butena ya plus BR- plus H2O ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi senyawa alkena bisa dibentuk dari kita mengeliminasi senyawa haloalkana dalam suasana basa ditambahkan etanol panas ya. Seperti itu untuk sifat kimianya ya. Nah, sekarang kegunaan dari haloalkana sendiri ternyata banyak sekali ya. Ada senyawa CCl4 yang digunakan sebagai pelarut, CHCl3 yang digunakan sebagai obat bius, CHI3 sebagai antiseptik, CFC atau preon yang biasanya ada di AC itu sebagai pendingin dan gas dorong aerosol ya. Kemudian DDT, diklorodivinyl trichloroetana, itu digunakan sebagai insektisida, dan ada juga teflon yang ternyata berasal dari senyawa haloalkana juga, yaitu klorodifluorometana. Gimana sih kalau kita gambarkan ya? Klorodifluorometana. Metana kan berarti C-nya ya. CH3 ya. Sebentar. CH3 bukan CH3 ya, berarti di sini nah C metana ya, kemudian ada difluoro, berarti ada F, kemudian ada kloro ya, berarti sisa H-nya kan 1. Nah, berarti seperti ini ya kita gambarkan. Nah, ini adalah ternyata monomer. Monomer itu adalah dia nanti kalau banyak menjadi polimer ya. Jadi kalau kita kasih kurung, kita kasih N, nanti ini banyak jumlahnya berapa sampai ratusan ribuan, maka dia akan membentuk ikatannya, akan membentuk senyawa lapisan pada teflon ya. Nah, sekarang ini silahkan kita berlatih dulu ya, ada contoh soal. Nah, di sini tinggal memberi nama ya. Nah, sekarang ini jelas adalah senyawa haloalkana ya, tapi di sini ada 2 gugus haloalkana nih ya. Kita tadi tahu urutannya ya, F, Cl, Br,
I ya. Jadi harus sesuai dengan urutan kereaktifannya ya. Jadi urutan kereaktifan ya, kita sudah tahu makin ke kiri atau kita urutkan ya FCl dari atas dalam satu golongan, itu makin ke atas dia makin reaktif. Maka yang F itu kita beri nomor yang terdekat terkecil ya. Nah, maka ini namanya adalah 2 fluoro ya, 4 kloro, ada berapa rantai terpanjang? Ada 5 buah pentana ya. Nah, kita lihat oh iya, ternyata di sini selain kereaktifan kita harus juga sebentar ya, berarti ini kurang tepat ya. Kita harus menyesuaikan dengan abjad ya. Memang secara kereaktifan tadi F adalah yang paling reaktif, maka kita harus memberi nomor terdekat dengan F ya. Tapi karena kita harus memberi nama itu dengan aturannya sesuai abjad ya, nah maka ini kita harus menggunakan yang bahasa Inggris ya, karena kloro itu kloro ya, kloro. Maka penamaan yang benar 4 kloro, meskipun kita tuliskan dalam bahasa Indonesia kloro, 2 fluoro pentana ya. Nah, jadi ini yang paling benar ya, karena sesuai tadi abjad ya. Nah, seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Oke, Ibu rasa cukup dulu untuk senyawa turunan alkana pada video kali ini, yaitu senyawa haloalkana. Nah, berikutnya silahkan kalian mengerjakan penugasan yang akan Ibu kirim pada e-learning madrasah terkait dengan LKPD haloalkana ini. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.